Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi lingkaran. Jadi di 3 video sebelumnya kan kita sudah membahas. Yang pertama itu tentang pengenalan unsur lingkaran. Kemudian yang kedua kita sudah membahas yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Dan di ketiga kemarin terakhir itu kita sudah bahas yang panjang busur lingkaran dan luas dari juring. Nah, di video keempat ini kita akan mengenal yang namanya garis singgung pada lingkaran. Garis singgung lingkaran itu pengertiannya adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Seperti gambar yang sebelah kiri ini ya. Jadi kita punya lingkaran, kemudian ada sebuah garis hitam ini. Nah, antara lingkaran dengan garis hitam ini hanya bertemu pada satu sisi atau satu titik ini. Nah, jadi yang di sini ini kita kasih lingkaran merah. Nah, ini adalah titik pertemuannya. Jadi kalau hanya bertemu pada satu titik itu disebut sebagai garis singgung. Jadi katakanlah misalkan ini garis G kecil gitu ya. Jadi garis G kecil merupakan garis singgung dari lingkaran. Tapi kalau misalkan kita punya lingkaran seperti yang di kanan ini ya. Kemudian kita punya suatu garis. Nah, seperti ini misalkan ya. Katakanlah ini garis H. Nah, ini kan cuma memotong di satu lingkaran. Tapi ini tidak merupakan garis singgung. Kenapa? Karena diingat-ingat garis itu dia dapat diperpanjang ke dua arah ini tanpa batas. Jadi kan walaupun kita gambar cuma sedikit seperti ini, tapi ini kan bisa dipanjangkan terus ya. Jadi kalau kita panjangkan, nah akhirnya dia akan memotong di satu titik lagi. Artinya dia memotong di dua titik gitu ya. Nah artinya ini bukan merupakan garis singgung. Jadi kalau garis singgung harus memotong di satu titik gini. Jadi ketemunya di luar ini kayak gini. Nah kalau gini namanya memotong, membelah ya. Jadi dia ketemu di dua titik. Nah itu nggak boleh, bukan merupakan garis singgung. Kalau misalkan ada lagi kayak gini. Nah ini juga bukan merupakan garis singgung. Misalkan dia garis L gitu ya. Karena antara L dengan lingkaran ini tidak saling bertemu. Artinya bukan garis singgung. Jadi kalau garis singgung harus memotong di satu titik kayak gini. Nah, garis singgung itu sifatnya apa aja? Nah, ada beberapa nih. Misalkan yang pertama, garis singgung hanya memotong lingkaran di satu titik kayak tadi gitu kan ya. Kemudian ini, membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari atau diameter. Jadi misalkan nih, kita pakai gambar yang lingkaran di bawah ini ya. Misalkan kita punya lingkaran gitu ya. Kemudian ada garis singgung. Nah, katakanlah ini gitu ya. Dia akan membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari atau diameter. Jadi kalau misalkan kita tarik ini dari pusat ke sini, ini kan merupakan jari-jari ya. Nah, ini membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Ini kalau kita perpanjangkan jadi diameter gini ya. Nah, jadi intinya dia dengan diameter atau dengan jari-jari membentuk sudut siku. Kemudian, sifat ketiga, melalui titik di luar lingkaran dapat dibentuk dua garis singgung lingkaran. Jadi misalkan nih kita pakai gambar yang kanan ya. Misalkan lingkaran ini kita punya titik di luar. Kayak gini. Nah, dari titik ini kita bisa bikin dua garis singgung. Yang pertama bisa yang ke bawah. Yang ke sini gitu ya. Harus lurus ini harusnya ya. Pakai penggaris lah. Nah, ini garis singgung yang pertama. Kemudian garis singgung kedua itu yang ke atas. Nah, bisa gini ya. Jadi ada dua garis singgung ya. Bisa yang ke atas, bisa yang ke bawah. Nanti ketemu gini ya. Ini kita tarik, ini jadi jari-jari, kita tarik ke bawah, juga jadi jari-jari. Ini dia siku-siku, ini dia siku. Jadi kayak layang-layang gitu ya. Ini kalau kita tarik gitu ya. Nah, gitu. Sifat yang keempat, dan terakhir ini ya. Jika titik di luar lingkaran, yang ini tadi ya, atau yang ini, pusat lingkaran dengan pusatnya, dan garis singgung dihubungkan, maka terbentuk segitiga siku. Jadi misalkan titiknya ini nih. Kemudian ini kan jari-jari. Yang sebelah ini kan jari-jari, dan ini kan yang garis singgung tadi ya. Ini kita hubungkan, itu akan membentuk suatu segitiga siku seperti ini, atau kayak ini tadi ya. Jadi segitiga siku gini ya. Nah, atau yang ini. Nah, diingat-ingat kalau segitiga siku, maka nanti bisa berlaku teorema Pitagoras seperti itu. Contoh nih, misalkan kita coba soal nomor 1. Diketahui ada garis AB merupakan garis singgung lingkaran jika panjang jari-jari adalah 5 cm. Ini misalkan pusatnya kita anggap sebagai O ya. Jadi ini 5 cm. Kemudian jarak pusat dengan titik B adalah 13 cm. Berarti ini 13. Maka panjang AB-nya berapa? Nah ini ditanyakan. Diingat-ingat antara jari-jari dengan garis singgung itu membentuk sudut siku-siku. Jadi OA dengan AB ini pasti siku-siku. Ya.
Nah, karena dia siku-siku, maka bisa pakai teorema Pitagoras. Diingat-ingat, sisi miring itu berada di hadapan sudut siku atau jadi jarak pusat ya. Jarak pusat dengan titik yang di luar lingkaran ini selalu menjadi sisi miring. Sehingga kalau kita tuliskan jadi gini. OB kuadrat, diingat-ingat teorema Pitagorasnya ya. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Jadinya OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Gini ya, jadinya 13 kuadrat sama dengan OA-nya 5. Nah, ini kita cari. Jadinya 169 sama dengan 25 ditambah AB kuadrat. Sehingga AB kuadratnya menjadi 169 dikurangi 25. Atau ketemu 144 nih. Nah, AB berapa? Jadi, akar dari 144 atau ketemu 12 cm kayak gini ya. Jadi tetap memakai sifat teorema Pitagoras di bab sebelumnya itu ya. Coba kalau misalkan kita ubah dikit soalnya. Nomor 2. Misalkan begini sama ya gambarnya ya. AB merupakan garis singgung, diketahui panjang diameter adalah 14 cm. Diingat-ingat, diameter itu kan 2 kali dari jari-jari. Jadi kalau diameternya itu 14 cm ini ya, katakanlah ini O ya, OA kan jari-jari, jadi setengahnya. Tinggal 7 cm gitu ya. Kemudian diketahui panjang AB adalah 24 cm, jadi AB-nya 24, maka jarak titik pusat dengan B. Nah, diingat-ingat, ini kan antara OA dan AB pasti siku-siku karena AB merupakan garis singgung. Tetap sama seperti tadi, maka ini bisa berlaku teorema Pitagoras. Diingat-ingat, sisi miring itu selalu di hadapan siku-siku atau jarak antara pusat dengan titik di luar lingkaran ini jadi sisi miring. Jadinya gini, OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat gini ya. Nah, dicari yang OB. OA-nya 7, AB-nya 24 ya. Ini jadinya adalah OB kuadrat sama dengan 49 ditambah 576. Sehingga ini menjadi 625 ya. Sehingga OB adalah akar dari 625. Yaitu 25 cm. Gini ya. Jadi tetap memakai sifat teorema Pitagoras yang kita tahu di bab sebelumnya. Berikutnya contoh nomor 3. Nah, agak beda lagi. Nah, diketahui AB merupakan garis singgung kayak tadi. Ingat-ingat kalau garis singgung pasti dia akan siku dengan jari-jari atau diameter. Jika panjang diameter adalah 12 cm, nah karena diameternya 12, maka jari-jarinya tinggal 6. Kemudian jarak pusat dengan titik B adalah 10, ini 10 ya. Maka luas segitiga, ingat-ingat luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tinggi pasti siku-siku. Jadi bisa gini kamu anggapnya. OA jadi alas, AB jadi tinggi. Pokoknya dipakai adalah OA dan AB yang siku-siku. Nah, ternyata kan AB belum ada nih. Dicari dulu. Jadi belum langsung keluas ya. Tapi kita cari AB dulu. Pakai teorema Pitagoras. Jadinya OB kuadrat sama dengan OA kuadrat tambah AB kuadrat. Ini menjadi 10 kuadrat sama dengan OA-nya 6 ya. Ini AB kita cari. Ini menjadi 100 sama dengan 36 ditambah AB kuadrat. 36 kalau pindah kiri jadi mengurangi ya. Sehingga AB kuadrat bernilai 64 atau AB-nya berapa? Jadi AB ya akar dari 64 ketemu 8 cm. Nah, kita tahu nih nilai AB 8 cm. Baru kita cari ini luas segitiga sehingga sama dengan setengah. Nah, alasnya kan pakai OA. Tingginya pakai AB, berarti sama dengan setengah kali 6 kali 8 gitu ya. Jadi ini boleh kamu coret nih. Jadi 24 cm persegi. Kayak gini ya. Jadi aplikasi dari garis singgung lingkaran. Nah, coba kita soal yang berhubungan dengan sudut tadi. Ingat-ingat ya. Antara garis singgung ya, misalkan AB ini dengan OA selalu membentuk sudut siku itu adalah 90 derajat. Contoh misalkan nomor 4 nih. AB garis singgung diketahui sudut OBA. Jadi kalau sudut ingat-ingat ya, patokannya yang tengah. Jadi di B ini nilainya 20 derajat. Berarti di B ini 20 derajat. Berapakah sudut AOB? Jadi ini yang ditanyakan. Diingat-ingat tadi, diulangi lagi ya. AB garis singgung, OA jari-jari. Ini pasti siku-siku. Nah, di sini siku-siku adalah 90
derajat. Berapakah sudut AOB? Diingat-ingat, sudut segitiga itu segitiga total sudut adalah 180 derajat. Jadi gini, sudut AOB ditambah sudut OBA ditambah sudut apa lagi ya? AOB sudah, OBA sudah, sama sudut OAB. Ini harus sama dengan 180 derajat. Atau kalau kamu cukup tulis gini ya. Atau boleh juga tulis gini, sudut O tambah sudut B tambah sudut A, gini juga boleh kok. Salah satu aja ya. Sudut O adalah kita nggak tahu ya, ini ditanyakan ya. Kita anggap X gitu ya. Ditambah sudut B-nya adalah 20 derajat, sudut A-nya adalah 90 derajat. Jadi boleh pakai gini, diinget-inget total segitiga itu 180, siku-siku 90. Ini kan jadi gini ya. X ditambah 110 derajat sama dengan 180 nih. X-nya berapa? Jadi 180 derajat kamu kurangi 110. Atau X atau sudut AOB tadi ya adalah 70 derajat. Nah, jadi bisa kayak gini. Diingat-ingat ya. Jadi total sudut segitiga adalah 180 derajat, kemudian antara garis singgung dengan jari-jari membentuk sudut siku-siku gitu ya. Lanjut deh yang mirip kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kalau tadi ini ya, ini kan cuma satu nih. Diingat-ingat dari satu titik kan bisa bikin dua, yang ke atas sama yang ke bawah ini tadi. Nah, jadi kalau digabung kayak gini. Misalkan diketahui besar sudut OBA dari OBA yang B kecil atas ini ya adalah 20 derajat. Maka besar sudut AOC. AOC berarti kan ini semua ya. AOC yang ke bawah ini semuanya ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, diingat-ingat ini kan pasti juga sama 20 derajat ya. Diingat-ingat ini pasti siku ini juga siku ini segitiganya sama persis ya. Tadi kan udah kita hitung di sebelumnya ya. Jadi kalau kita hitung tadi kan di sini dia ketemunya tadi ada 70 derajat ya. Atau boleh kamu hitung dulu misalkan kayak tadi. Berarti ini kan apa? Misalkan sudut O ditambah sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Jadi kan ini sudut O kita nggak tahu. Ini adalah 90 karena siku-siku. Ini 20 persis sama kayak tadi ya. Ini kebetulan kita pakai angka yang sama. Ditambah 110 sama dengan 180. Atau sudut O adalah 180 kamu kurangkan dengan 110. Sudut O jadi 70. Nah, karena segitiganya sama persis, ya maka yang bawah ini juga termasuk 70. Jadi, sudut AOC ya jadinya nilainya adalah tambah gitu ya, ditambahkan antara yang atas sama yang bawah. Jadi 140 derajat. Begini ya. Jadi aplikasi dari garis singgung lingkaran bisa terkait sudut, bisa terkait panjang dari sisi. Nah, yang terakhir deh. Kalau tadi ini kan kita nyari sudut. Coba kalau yang kita cari adalah luasnya. Ini kan kalau kita lihat hampir sama kayak layang-layang ya. Tapi daripada kita menghitung layang-layang, jadi gini, kalau mencari luas segitiga ini ya, atau segi 4 ini ya. Jadi cukup kamu hitung satu sisi aja. Nanti tinggal dikali 2 hasilnya, kita tinggal gitu aja. Nah, karena kita tahu antara garis singgung dengan jari-jari membentuk sudut siku-siku, maka yang atas ini bisa kita pakai luas segitiga siku-siku. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Atau alasnya itu kan jadi yang AO atau OA. Tingginya adalah AB. Nah, di sini diketahui panjang jari-jari 4 nih. Kemudian jarak pusat ke titik B adalah 5. Nah, ini yang kita cari kan ya. Jadi kita belum ke luas segitiganya dulu, tapi kita cari panjang sisi AB dulu. Diingat-ingat sisi miring tulis dulu ya. Jadi OB kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah AB kuadrat, jadinya 5 kuadrat sama dengan AO-nya 4. AB kita cari. Jadinya 25 sama dengan 16 ditambah AB. Nah, dari sini kan tinggal 25 kurangi 16 nih. Ini akan sama dengan AB kuadrat. Atau AB kuadrat sama dengan 9. Jadi akar 9 itu adalah nilai dari AB. Atau AB ketemu 3 cm. Nah, gini ya. Kita taruh mana? Sebelah sini ya. Jadi, luas segitiganya itu adalah setengah. Alasnya adalah tadi AO ya. AO adalah 4. Tingginya AB yaitu 3. Nah, ini kan jadi setengah kali 12 ya. Atau ketemu 6
cm persegi. Nah, tapi kalau luas seluruhnya yang ABCO berarti sama dengan 2 kali dari luas segi 3. Jadi 2 dikalikan 6 atau ketemu 12 cm persegi. Gini ya, jadi kita cukup hitung bagian atas saja. Nanti hasilnya dikali 2. Kayak gini. Karena atas bawah bentuknya sama persis. Nah, jadi seperti ini garis singgung dari lingkaran. Pengaplikasiannya bisa kita gunakan untuk mencari sisi, bisa juga untuk sudut. Sekian untuk video kali ini, semoga membantu, bisa memudahkan kalian belajar untuk mengenal yang namanya garis singgung pada lingkaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.